Assalamualaikum Bu Rohayati, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Putri. Silakan duduk Bu Roh. Ada angin apa ini Bu? Tumben-tumbenan sampai ke rumah saya. Ini Bu Putri, ada yang ingin saya sampaikan sama Bu Putri. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf betul. Mungkin akan mengganggu waktu Bu Putri karena mungkin menggunakan waktu yang cukup lama. Oh, tidak Bu. Tidak mengganggu sama sekali. Kebetulan saya pun lagi santai-santai aja Bu. Silakan Bu, yuk mari kita duduk di teras samping, biar enak ngobrolnya Bu. Oh iya, terima kasih Bu. Bagaimana Bu Roh? Ada yang bisa saya bantu? Kayaknya kok penting betul nih, eee, Bu Ros sampai mampir ke rumah saya. Iya Bu Putri, saya lagi galau nih Bu Putri dengan kondisi kelas anak saya. Loh, emangnya ada apa Bu? Kok Ibu sampai, galau dan sebegitu seriusnya dengan kondisi kelas Ibu? Sebenarnya sih kalau mau disampaikan saya segan sama ibu. Takutnya nanti dikira saya tuh nggak maksimal mengajar peserta didik saya dan nggak serius. Oh, nggak apa-apa Bu, silakan Ibu sampaikan saja apa yang mau, Ibu ceritakan. Saya siap menjadi pendengar yang baik Bu. Terima kasih Bu Putri. Gini Bu, saya kan sekarang kan ngajar di kelas 3. Nah, di kelas saya tuh Bu, ada peserta didik saya yang belum bisa baca. Padahal seharusnya kan kalau sudah kelas 3 nih, harusnya anak-anak sudah bisa baca sehingga bisa mengikuti pembelajaran, bisa mengikuti materinya gitu Bu. Oh, jadi masalah Ibu, sekarang ini ada siswa, Ibu yang sekarang sudah, di kelas 3, tetapi, dia belum bisa membaca ya, Bu? Iya Bu. Oh, jadi kira-kira nih, Bu, faktor apa yang membuat murid Ibu, belum bisa membaca? Kalau menurut saya sih kemungkinan Ibu dikarenakan anak saya itu dulunya tidak sekolah TK. Jadi begitu masuk kelas 1 langsung pas itu kan ada itu Bu, ada COVID-19. Jadi belajarnya nggak maksimal. Nggak ada bimbingan penuh dari gurunya gitu Bu. Nah, ada juga mungkin faktor juga dari orang tua Bu, terlalu sibuk jadi kurang perhatian karena orang tuanya tuh sama-sama sibuk bekerja. Bapaknya sebagai nelayan, ibunya tuh kalau pagi tuh cari daun Bu untuk buat atap. Oh, jadi, ada siswa Ibu yang, kelas 3 tetapi belum bisa membaca, kemungkinan dikarenakan mereka tidak sekolah TK ya, Bu, Iya. dan mungkin perhatian orang tuanya yang, eee, kurang maksimal dikarenakan sibuk bekerja untuk, mencari nafkah ya, Bu. Eee, Maaf nih Bu Roh, apakah Ibu sudah menghubungi orang tuanya? Sudah Bu, saya udah berusaha untuk menghubungi orang tuanya, tapi susah kali Bu berjumpa dengan orang tuanya itu karena sibuk bekerja itu tadi. Bapaknya kalau udah pagi tuh sudah pergi berangkat kerja, sorenya dia pergi ke laut cari ikan. Begitu juga dengan ibunya. Sedangkan kita ada waktu kan kalau ke sana tuh pulang-pulang sekolah, Bu. Oh, jadi Ibu sudah menghubungi ya, tetapi untuk langsung bertatap muka itu mungkin belum maksimal ya Bu, karena orang tuanya yang susah ditemui, Iya, dikarenakan mereka sibuk bekerja. Ya Bu, benar seperti itu? iya Bu Putri. Oke, jadi berarti siswa Ibu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 sekarang ini belum ada perkembangannya ya Bu? Belum. Gini Bu Roh, seumpamanya kita gambarkan, eee,
dengan angka yang saya mulai dari skala angka 1 sampai angka 10. Menurut Ibu Ro, sekarang Ibu Ro ini berada di angka nomor berapa? Kalau diumpamakan misalnya angka 1 itu Ibu belum berusaha sama sekali, dan angka 10 itu Ibu sudah berusaha secara maksimal. Jadi kalau Ibu bisa menggambarkan sekarang Ibu itu berada di posisi nomor berapa, Bu? Kalau menurut penilaian saya sendiri, Bu, saya tuh masih di angka 5, Bu. Sebenarnya dari hasil asesmen awal, saya sudah berusaha membimbing siswa tersebut untuk membaca, Bu, pada jam istirahat. Tapi lama-kelamaan anak ini merasa bosan karena mungkin jam istirahatnya nggak sama teman dia, mungkin kurang. Jadi lama-lama anak tersebut kalau kita ajak untuk belajar membaca, Bu, tak mau lagi dengan alasan penat lah, mau istirahat lah, kayak gitu, Bu. Oh, jadi bisa saya simpulkan dan saya pahami dari cerita Ibu, Ibu merasa sekarang Ibu berada di posisi angka 5 ya, Bu. Iya. Berarti Ibu berada di posisi tengah-tengahnya. Dan kemarin Ibu sudah berusaha untuk membimbing siswa tersebut di jam istirahat ya, Bu. Iya. Tetapi siswa itu merasa bosan karena waktu istirahatnya merasa dipotong atau dipotong ya, Bu. Jadi sekarang menurut Ibu sebenarnya Ibu ingin berada di posisi nomor berapa untuk mencapai tujuan Ibu secara maksimal? Kalau maunya saya, Bu, pinginnya sih di angka 8 atau 9 gitu, Bu. Biar berarti maksimal gitu, Bu. Jadi yang Ibu inginkan Ibu berada di posisi 8 atau 9 ya, Bu. Iya. Itu posisi yang lumayan ada 3 tangga atau 4 tangga dari posisi Ibu yang sekarang. Jadi Bu, kira-kira faktor apa yang menjadi kendala buat Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Hambatan saya tuh membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, Bu. Karena banyak sekali tugas-tugas sebagai guru yang harus diselesaikan juga, Bu. Sehingga waktu saya yang harusnya bisa untuk menyelesaikan tugas saya jadi berkurang untuk membimbing peserta didik tadi, Bu. Jadi ibaratnya sekarang yang menjadi hambatan Ibu adalah waktu ya, Bu, di mana sekarang waktu Ibu ini terbagi-bagi karena banyaknya tugas Ibu sehari-hari, di mana Ibu harus mengajar, Ibu harus mengikuti program guru penggerak ini, dan Iya. bagaimana Ibu menyisakan waktu untuk membimbing siswa tersebut ya, Bu. Ya, Bu. Jadi gimana rencana selanjutnya untuk Ibu bisa mencapai tujuan itu secara maksimal? Mungkin kalau rencana saya untuk saat ini tuh akan melatih siswa saya ini membacanya di jam pulang, Bu. Nggak seperti tadi, nggak di jam istirahat, dengan tentunya dengan izin dulu dari orang tuanya, dan ada minta pendapat dulu dengan kepala sekolah. Gimana pun kan itu kan masih tetap di lingkungan sekolah kan. Jadi harus ada Ya. kesepakatan antara saya dengan wali murid gitu, Bu. Uh, Setelah saya dengar rencana Ibu ini sangat bagus, dan menurut saya ini salah satu rencana yang sangat baik, Bu, di mana Ibu akan membimbing murid tersebut di jam setelah pulang sekolah. Benar ya, Bu? Iya. Dan Ibu akan menghubungi kepala sekolah, berarti Ibu melakukan kolaborasi bersama rekan-rekan yang ada di sekolah ya, Bu. Iya. Kira-kira nih, Bu, kapan Ibu akan melaksanakan atau melakukan rencana yang telah Ibu rencanakan ini? Insya Allah, Bu, mulai minggu depan saya akan mulai membimbing anak tersebut lagi dengan kesepakatan saya dengan wali murid dulu tentunya.
Bagus sekali Bu. Dengan begitu nanti saya yakin Ibu bisa menaik atau Ibu bisa berada di posisi 8 atau 9 yang Ibu inginkan tadi. Amin. Dengan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan ini Bu ya. Kira-kira komitmen Ibu apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan aksi tadi Bu? Hmm, niatnya kan besok ada jam kosong, Bu. Jadi saya akan ajak murid tersebut untuk membuat kesepakatan juga dengan mengundang orang tuanya untuk datang ke sekolah untuk latihan membaca di jam pulang sekolah. Terus siapa yang akan membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Untuk menjalankan komitmen saya ini, Bu, saya akan meminta tolong guru kelas 1 dan kelas 2 untuk membantu saya melatih anak tersebut. Karena tentunya kalau anak guru kelas 1 kelas 2 kan mereka memiliki trik-trik tersendiri untuk peserta didiknya biar cepat membaca. Bagus sekali ya Bu, berarti Ibu akan melakukan kolaborasi bersama rekan-rekan guru yang lain ya Bu. Iya, Dan dengan metode yang cepat pasti tujuan Ibu akan tercapai. amin. Semangat ya Bu. Baiklah Bu, apakah ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin Ibu sampaikan? Untuk sementara ini nggak ada, Bu Putri. Baik, mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar, dan nanti akan adanya perubahan-perubahan kecil yang terjadi di murid Ibu ya. Dan Amin. ketika nanti misalnya Ibu masih perlu bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya lagi ya Bu. Oh iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Sama-sama dikarenakan waktu ya Bu. Jadi kita cukup pembicaraan kita sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Assalamualaikum Bu Putri. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Orhayati. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Gimana kalau dengan kabar Bu Orhayati? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Ngomong-ngomong, tujuan Ibu hari ini ngajak saya untuk berbincang-bincang. Kita mau berbincang tentang apa ya, Bu ya? Gini Bu, untuk pertemuan dan bincang-bincang kita hari ini, saya ingin berbagi cerita, berbagi masalah dengan Ibu mengenai masalah saya yang 2 minggu terakhir ini Bu. Yang mana saya mempunyai masalah, saya sering datang terlambat Bu. Oh, setelah saya dengar yang Ibu sampaikan, berarti Ibu akhir-akhir ini lagi sedang sering terlambat ya, Bu ya. Jadi Ya, bincang-bincang kita hari ini apa yang ingin Bu Putri capai? ya Bu, makanya hari ini saya berharap setelah kita bincang-bincang ini, saya menemukan solusi dari masalah saya Bu. Baiklah Bu Putri. Terima kasih sebelumnya karena sudah percaya dengan saya, mau berbagi cerita dengan saya. Kita fokus pada mencari solusi ya Bu ya, agar masalah Ibu terselesaikan. Ya Bu, saya sangat berharap sekali setelah kita bincang-bincang hari ini, saya akan menemukan solusi dari masalah saya Bu. Amin. Baiklah Bu, kalau boleh saya tahu nih, maaf sebelumnya, sebenarnya alasan Ibu tuh sering datang terlambat tuh apa ya Bu ya? Jadi gini Bu, 2 minggu terakhir ini saya sering datang terlambat ke sekolah itu, dan saya mulai ditegur oleh kepala sekolah karena permasalahan itu. Dan saya juga merasa tidak enak hati dan menjadi beban bagi saya Bu. Dan saya saat ini memang merasa serba salah Bu, karena anak saya lagi sakit. Sudah hampir 1 bulan belum sembuh-sembuh Bu.
batuk, panas tinggi dan juga sesak, sehingga di malam harinya itu anak saya tidak bisa tidur dan otomatis saya harus bergadang, Bu. Hmm, setelah saya mendengar cerita dari ibu, saya dapat menyimpulkan dan menangkap bahwa ibu tuh sering datang terlambat pada akhir-akhir ini dikarenakan anak ibu sakit ya Bu ya. Betul Bu? Ya, ya Bu, betul. Ya, ya, saya pun mengerti dan saya tak bisa merasakan apa yang ibu rasakan pada saat ini. Eh, Memang ibu nih apa ya, menunggu anak ibu tuh sendiri gitu Bu. Iya, Bu. Saya suami bekerja jauh. Saya tinggal bersama ibu saya yang sudah tua yang juga punya penyakit sehingga ketika untuk mengurus anak itu saya tidak bisa meminta bantu kepada ibu saya sehingga saya harus eh, mengurus anak saya sendirian, Bu. Jadi ketika anak saya bisa tidur di subuh hari, makanya saya pun ikut tidur sehingga terkadang saya bangunnya kesiangan dan saya terlambat datang ke sekolah, Bu. Karena terkadang ketika saya sudah siap-siap ke sekolah, anak saya itu menangis karena tidak mau ditinggal, Bu. Iya, iya. Berarti setelah saya dengar cerita ibu lagi tadi, ibu terlambat nih karena anak ibu sakit dan ibu menjaga apa anak pun sendirian dan ibu harus bergadang sampai subuh. Benar Bu? Iya, Bu, benar. Jadi dikarenakan saya datang terlambat, jadi siswa saya kan harus menunggu saya nih, dan saya pun merasa akhir-akhir ini pembelajaran tidak efektif. Jadi kadang-kadang pun mereka itu dikarenakan saya terlambat, mereka mengganggu kelas-kelas lain dalam belajar. Saya tahu, Bu, memang saya yang salah dalam hal ini. Karena kondisi saya seperti ini, siswa saya menjadi terabaikan. Ya Bu, saya bisa memahami kondisi ibu ya, karena ibu datang terlambat, jadi tegur sama kepala sekolah, sama teman-teman, karena peserta didik ibu jadi terbengkalai ya Bu ya, jalan ke sekolah ke Ya, kelas-kelas lain gitu Bu ya. Eh, jadi gini Bu, menurut setelah ini langkah-langkah yang ingin Ibu Putri lakukan untuk mengatasi masalah keterlambatan ibu apa Bu? jadi Bu, dikarenakan kondisi seperti ini, saya pun sejauh ini pun berpikir bagaimana langkah-langkah atau rencana yang akan saya lakukan sehingga saya tidak membuat siswa itu tidak efektif belajarnya. Rencana saya, Bu, saya akan mengeceng atau merubah jadwal pelajaran untuk sementara waktu dengan guru-guru bidang studi selama kondisi anak saya yang belum sehat ini. Seperti itu, Bu. Oh, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan guru bidang studi lainnya ya Bu ya, untuk membuat perubahan jadwal pelajaran sementara waktu ya Bu ya. Ya, Ini bagus sekali Bu. Berarti Ibu udah menerapkan nilai dan peran guru penggerak Bu ya. Jadi berkolaborasi ya. dengan rekan sejawat. Terus bagaimana kelanjutannya Bu? Apakah Ibu mengalami hambatan dalam melakukan hal ini? Iya, Bu, ada, Bu. Karena kan guru bidang studi ini mereka kan tidak hanya masuk ke kelas saya saja, Iya ya. tetapi mereka juga masuk ke kelas-kelas yang lain sehingga kan mereka sudah menjadwalkan jadwal yang awalnya tadi ketika saya meminta perubahan jam mengajar, mereka merasa agak sulit dalam untuk mengatur ulang jadwalnya sehingga mungkin bisa memakan waktu juga, Bu. Oke Bu Putri. Berarti cara ini tetap bisa dilaksanakan, cuma memakan waktu yang lama ya Bu ya. Ya, Bu. Sekarang coba kita cari solusi yang lain. Apakah Ibu mempunyai rencana lain dari rencana yang tadi udah Ibu sampaikan? Eh, Sebenarnya ada sih, Bu, satu lagi rencana yang ingin saya buatkan. Rencananya saya akan menelpon suami saya untuk menyuruhnya pulang sementara waktu sehingga nanti bisa dia yang bergadang dan menunggu anak-anak saya saat saya ke sekolah.
sehingga saya bisa datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat lagi, Bu. Iya Bu, benar sekali rencana Ibu meminta suami Ibu untuk pulang sementara waktu itu aja Bu ya. Sementara itu adalah suatu rencana yang sangat bagus dan luar biasa menurut saya. Eh, Iya, Baik Bu Putri, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan langkah-langkah atau rencana yang akan Ibu ceritakan tadi? secepatnya Bu. Mungkin setelah kita bincang-bincang hari ini, saya akan melaksanakan rencana-rencana yang sudah saya pikirkan tadi Bu. Sehingga semakin cepat saya melakukan rencana-rencana ini, maka semakin cepat pula pembelajaran murid saya menjadi efektif seperti biasa Bu. Oh, baik Bu Putri, Alhamdulillah akhirnya kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Ya Bu. Luar biasa hal-hal yang ingin Ibu lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan Ibu tersebut. Iya Bu, terima kasih banyak karena Ibu sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita dan masalah yang saya hadapi sehingga dengan tadi saya berbincang dengan Ibu, saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah saya Bu. Oke Bu, setelah kita tadi berbincang-bincang Bu, sekarang gimana perasaan Bu Putri? Saya merasa lebih tenang, lebih lega. Sekarang pokoknya semua yang tadi rasa yang bercampur baur itu Bu hilang seketika. Alhamdulillah. Setelah kita berbincang-bincang ini dan saya pun sudah mendapat solusi dari permasalahan saya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Karena Ibu sudah membantu saya dalam menemukan solusi-solusi yang terbaik dari masalah saya. Baik, baik Bu Putri, sama-sama Bu. Ini nanti Ibu langsung melaksanakan rencana Ibu dan aksi nyata ya Bu ya. Ini suatu yang luar biasa. Saya ingin Bu Putri melakukan perubahan-perubahan itu nanti apabila ada yang perlu dibicarakan lagi, nanti boleh Ibu menghubungi saya. Boleh kita ketemu lagi ya Bu ya. Ini sangat luar biasa. Iya Bu, alhamdulillah, terima kasih. Apa ada lagi Bu Putri yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu, karena saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.